Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan sharing lagi tentang rasio. Namun di depan kita ini kita akan menjelaskan cara kerja ataupun proses gigi ya, masuk gigi 1 sampai gigi 4 ya di rasio motor Karisma ataupun Honda Supra 125, itu sama aja guys ya. Nah, ini kita sedikit cerita ya, sebenarnya ini tantangan buat kita guys ya. Jadi kronologinya, historinya motor ini nih bahasanya, maafnya ngomong kasarnya ngomong, ini nggak kerawat ya guys ya. Sudah sangat lama, belum lagi oli yang nggak pernah ganti sampai rontok seperti ini, setang piston kena, asgir depan juga kena. Ini sudah kita ganti baru ya. Dan teman-teman bisa lihat dari mesinnya aja ini tuh ya. Ini sebenarnya kita agak gatel juga sih sebenarnya. Nah, sekali lagi ini tips buat teman-teman terkhusus yang mekanik ya. Pasti sudah paham lah kalau sudah mesin ataupun si punya motornya itu jarang sekali ataupun hampir nggak pernah ganti oli sampai mengharuskan turun mesin ataupun bongkar mesin. Pasti kalau kita bongkar akan sangat kotor sekali ya dalaman mesin ini. Oli ini udah seperti lumpur ya, udah lengket sama sekali ya. Dibilang prosesnya lama ya guys ya. Makanya tips buat teman-teman, alangkah baiknya kita konfirmasikan ke yang punyanya ya. Jadi ini mau dibersihin gak nih om, ini bang gitu ya. Karena kalau kita bersihin sekali lagi kita perlu bensin yang banyak, belum lagi cairan untuk membersihkan kerak ini. Setidaknya ada modal lagi guys ya. Belum lagi waktu dalam pengerjaan kita untuk harus apa ya, harus detail, harus telaten lah pada intinya seperti itu. Nah, namun diputuskan ya udahlah, yang penting ini aja bang, karena prosesnya sangat panjang nih ya, makan waktu lama. Enggak ini aja, belum di bagian crankcase, belum di bagian bak kopling itu semua. Waduh, kita aja ini untuk seperti ini aja udah sangat lama sekali ya untuk membersihkannya. Bensin udah habis berapa liter. Ya sudahlah ya, pada intinya yang penting orangnya yang punyanya itu tahu kondisinya ya. Diusahakan ya buat teman-teman harus tahu si impunya. Jadi nih dalaman mesinmu ini seperti ini, resikonya seperti ini gitu ya guys ya. Jadi harus dijelaskan. Jadi suatu saat seandainya dia ganti oli ataupun segala macam, wah kok kotor ya, nah inilah dalamannya karena seperti ini ya. Ya ini aja, kalau seandainya ini sudah jadi, sudah semua ini posisinya banyak ya guys ya. Ganti setang, ganti blok overseas sudah habis, ganti blok piston, ganti piano, ganti klep, hampir semua ya total ya, belum di bagian kopling juga. Nah gitu ya. Jadi mohon maaf agak sedikit panjang. Jadi pada intinya seperti itu ya. Oke, jadi awal pengerjaan kita mengerjakan penggantian di asgir depan ya. Dan mohon maaf nggak kita videokan dalam penggantian asgir depannya. Nah namun ini mungkin akan kita tutorialkan ataupun akan kita perlihatkan bagian-bagiannya ataupun komponennya. Barangkali ada teman-teman di sini yang ketika mengganti asgir depan itu lupa ya dalam susunannya seperti apa gitu guys ya. Oke, untuk awal untuk yang paling bawah ini kan gear depan ya guys ya. Untuk yang paling bawah dia ada ring lebar seperti ini. Lalu di sini ada ring bos ya, bos yang tebal. Nah, dia masuk ke sini guys ya. Nah, ini kemudian di sini tuh, di sini ini bisa kita cabut ini sebenarnya. Nah, ini gini deh. Tuh, ini bisa kita lepas ya, ini lepas. Kita indahkan dulu. Nah, posisinya seperti ini. Ini dikancing dengan sepi. Di bawah sepi ini ada ring ya, ada ring. Ini posisi dari gear ya, paling bawah ya, ada ring. Lalu di bagian sebelahnya pun dia ada ring. Tuh, ada ring, lalu dikunci dengan sepi. Dan kemudian di bagian sini dia fleksibel ataupun bekerja, jadi nggak mungkin dikancing oleh sepi. Nah, yang paling atas, nah ini dikancing dengan ring. Di sini juga ring, ada ring ya guys ya di sini ya. Ini nggak kelihatan ya. Pokoknya ada ring di dalam sini. Nah, ketika teman-teman mau menggantinya, ring ini nggak serta-merta langsung lepas ya. Jadi harus kita congkel dulu ya, seperti rasio di rasio lagi seperti di apa, kalau kita mau ganti per engkol Revo Absolute. Mungkin semua Honda hampir rata-rata begini ya. Kita juga nggak semua menguasainya. Tuh, jadi harus kita congkel dulu karena kan posisi di sini bulat, namun di ring ini ada yang nggak bulat. Jadi supaya dia nggak langsung jatuh ringnya, pokoknya congkel aja seperti ini, dia bisa langsung kebuka kok. Oke, jadi susunannya seperti ini ya. Nah, untuk di gear rasio yang satunya sebelahnya ataupun gear rasio primer yang terhubung dengan bagian kopling, untuk susunannya seperti ini.
ya. Jadi kita urutkan dari yang kecil, ini paling kecil 1, lalu naik setingkat yang ini paling bawah, lalu naik setingkat lagi yang ini dan ini. Nah, ini posisinya ini mati ya, langsung menyatu dengan as. Lalu di bagian sini ada sepi juga, sebelumnya dikasih ring, cuman untuk bagian sini kita nggak bisa ngelihat ya karena nggak kita lepas. Lalu di bagian sini dia yang fleksibel, naik turun, dan di bagian sini ada ring berikut sepinya juga ya guys ya. Tuh, lalu paling atas ring. Nah, ringnya ini sama, dia nggak langsung lepas ataupun jatuh ya. Ini kita giniin aja. Nah, sekarang kita belajar membaca gigi 1 sampai gigi 4 itu gearnya yang mana bang gitu ya. Nah, ini kalau di rasio ini terbagi 2 ya guys ya, gear primer dan sekunder. Primer itu gear penggeraknya untuk di gear rasio ya. Sebenarnya kan kalau dari awal penggeraknya ya dari kerak as lalu terhubung ke kopling gitulah pada intinya ya. Jadi yang utama dari primer yang terhubung ke kopling, lalu yang kedua sekunder ataupun yang langsung terhubung dengan bagian gear depan. Nah, untuk cara membaca gigi 1 gearnya yang mana bang? Nah, kalau untuk primer yang paling depan, untuk gigi 1 itu kita cari gear yang paling kecil ukurannya, dari yang kecil sampai ke yang besar gitu ya. Nah, ini kan gigi paling kecil, gear paling kecil ini berarti gigi 1. Lalu lebih besar setingkat kan ini, berarti ini gigi 2, lebih besar lagi setingkat, ini gigi 3, lalu yang paling besar ini, berarti ini gigi 4. Jadi urutannya 1, 2, 3, dan 4. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk sebelahnya ataupun yang terhubung dengan gear depan, berarti kalau untuk gigi 1 dia gear yang paling besar. Berarti ini 1, 2, 3, dan 4 ya kalau urutan besarnya guys ya. Karena kita belajar perbandingannya ataupun pengandaiannya kita belajar dari sepeda gitu ya. Kalau gear depan sepeda paling kecil berarti kan paling enteng tuh. Nah, gear belakang paling besar juga itu paling enteng. Nah, untuk pengandaian itu ataupun untuk lebih detailnya kalian bisa simak di video perakitan rasio Jupiter Jet ya. Di situ sudah dijelaskan sangat detail. Mudah-mudahan teman-teman paham untuk di situ ya. Mungkin kalau untuk di sini kita hanya memperlihatkan cara pemasangan yang simple dan cara kerja penghubungan antara gear 1 gigi 1 sampai gigi 4 gitu guys ya. Oke, sekarang kita langsung mulai ke pemasangan ya guys ya. Jadi sebelum ke pemasangan di sini kan ada bearing. Alangkah baiknya kalian lumasi dengan oli ya. Kalau di sini terakhir nggak apa-apa sih. Karena kan ini sealnya kita ganti. Dan catatan buat teman-teman ketika bongkar mesin ya lebih baik kalau sudah seperti ini seal diganti ya, seperti seal asgear, seal gigi, dan seal engkol. Ada 3 seal itu lebih baik diganti ya, karena berdasarkan pengalaman hampir rata-rata itu ketika sudah kita pasang pasti bocor lagi. Jadi makanya langsung sekalian kita ganti aja, apalagi melihat kondisi motor seperti ini berantakan ya. Oke, jadi untuk awal kita masukin aja untuk rasionya semua. Nah gini, kalau untuk komponen ini nanti dulu ya, apa cakar ayamnya dan botolannya, ataupun bahasa tekniknya shift drum nih ya, shift drum kalau nggak salah sih. Oke, satu sudah kita pasang, dan selanjutnya ini. Nah ini ya, perhatikan ada ring ya. Nah ini ring lebarnya guys ya. Tep, yuk kita masukin. Ini posisinya di mana ya? Sebentar, saya lupa juga guys. Set. Wah ini rusak ini untuk giginya ya. Oke, sepertinya ini rusak ya, belum kita perhatikan. Ini gampang lah, nanti akan kita cek lagi. Kita ke tutorial aja dulu guys ya. Nah selanjutnya kita pasang untuk rasio sekundernya. Ini kita masukin aja posisi ini di sebelah sini ya, jangan nyangkut di bagian sini, melainkan ke depan ya. Nanti dia nyangkutnya di botolan di sini. Mana ini? Nah di sini ya. Oke, kita masukin aja seperti ini. Ini terakhir aja deh, biar lebih mudah ya, karena di sini ada ringnya guys ya. Kita masukin. Nah, oke sudah seperti ini. Lalu sebentar, ini belum pas ya. Nah ini kan gini posisinya nanti ya. Jadi kalau kalian lihat
posisinya di sini nanti. Ini naik harusnya ya, agak naik lagi. Oke, kita skip dulu. Oke teman-teman, jadi tadi ada kesalahan ya guys ya. Untuk di awal kan kita penyusunannya seperti ini ya, ini di bagian bawah ya tadi ya. Ternyata kalau kita susun di bagian bawah, nah ini kita menangnya kalau menggunakan logika. Sekali lagi kalian harus menyusun rasio itu sebisa mungkin gunakan logika ya. Jangan ketika kalian cabut lalu diiket-iket ya. Kalau itu memang prosesnya harus terburu-buru ya nggak apa-apa ya, kalian bisa diiketin, ditandai. Cuman kalau sekalian pengen belajar ya dipretelin aja semua, lalu kalian bisa gunakan logika kalian ataupun feeling kalian ya. Nah ini kan awalnya seperti ini. Nah kalau seperti ini, kalau kita taruh di sini, nah ini nggak masuk ya. Nah ini tuh dia nyangkut di bagian botolannya ini guys ya, tuh. Jadi kita posisikan seperti ini nggak mau, dia pokoknya nggak bisa ya. Setelah kita teliti, sebentar. Nah, setelah kita teliti ternyata pemasangannya seperti ini. Nah, cuman untuk ringnya ini kita belum tahu ya. Ringnya nanti akan kita cari tahu dulu. Nah, kalau ring ini memang posisinya di sini. Nah, ini kita masukin di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman ring yang lebarnya ini kita belum perhatikan ya guys ya. Ini arahnya di mana ini? Kalau kita lihat bekasnya ini seperti bekas bearing ya. Bearing ini nempel, bukan ada capnya. Tuh ya di sini ya. Nah, cuman ini kita skip dulu, kita teliti lagi ya. Oke, sudah kita analisa guys ya. Ternyata ringnya letaknya di bagian dalam juga. Dan mohon maaf ya, kita karena gunakan feeling juga. Ini sebelumnya nggak kita tandain. Nah ini letak ringnya ada di bagian dalam, karena kalau kita taruh di luar, ini kita contohkan dulu ya. Ini kita sembari sama-sama belajar. Nah kalau ini kita taruh di sini. Nah ini kita masukin, kalau kita perhatikan di bagian shift drumnya ataupun botolannya, tuh ya. Jadi ngecapnya garis ini, nah garis ini nih guys ya. Nah garis ini kalau kita lihat di sini, tuh ini terlalu ke atas ya. Bisa kalian lihat nggak? Tuh ini terlalu ke atas. Ininya posisi pengaitnya ini terlalu ke atas. Nah sekarang coba kita pindahkan ringnya. Kita pindahkan di dalam ya. Ringnya kita pindahkan di dalam. Lalu ini kita masukin. Nah seperti ini ya. Lalu kita pasang, coba. Nah setelah kita pasang, lalu kita cek di bagian botolannya lagi, kita tempelkan. Tuh dia pas ya, pas dengan tandanya ataupun cap dari botolan ini guys ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini, nah di sini kan ada, kelihatan nggak ya? Nah di sini kan ada bekas goresan nih, tuh ya, seperti terpentok ini. Kalau kita geser ke sini tuh pas sekali tuh pentokannya. Ya sama ya, berarti posisi ringnya ada di bagian dalam. Oke, sekali lagi mohon maaf, ini kita sama-sama belajar ya. Kita gunakan feeling dan logika dari pembacaan gearnya. Nah nanti kan akan ketemu tuh kalau kita pindahin gigi satunya, gear antar gearnya ketemu nggak gitu ya. Oke, jadi ini kita pasang. Posisinya seperti ini berarti ya guys ya. Nah ringnya ada di bagian dalam. Nah ini ya, kita ulang lagi seperti ini. Tuh ya, ini kita masukin. Langsung kita masukin di sini. Oke, kira-kira posisinya seperti ini. Ini sudah kita pasang dan tampak dari dalamnya seperti ini ya. Nah ini sudah sesuai capnya dengan yang nempel di botolan ini. Berarti ringnya ada di bagian dalam. Dan selanjutnya rasio primernya kita masukin. Nah ini ya. Tuh, ini kan nyangkut nih. Kita atur dulu. Nah dan selanjutnya untuk bagian penghubungnya, ini apa ya namanya guys ya, cakarnya ya. Nah ini sebenarnya kan di sini ada tanda tuh R ataupun L, R dan L.
Nah, cuman kalau kalian nggak ada tanda seperti ini, misalnya ketemu di rasio lain, kalian bisa gunakan feeling lagi ataupun logika. Ya ini nggak kita baca ya, jadi kita tempel-tempelin dulu ya guys ya. Ini kita putar dulu arahnya. Nah sekarang coba kita tempatkan ini posisinya seperti ini ya. Kita cari masuk di sebelah. Ini kita lepas dulu deh botolannya. Nah misalnya di sini kita lihat arahnya ini kan jauh tuh. Tuh ya arahnya jauh ya guys ya. Tuh, sedangkan dia harus nempel di sini di botolan ini. Nah kan gini. Tuh kalau kita lihat berarti dia nggak bisa seperti ini. Sekarang coba kita balik. Kalau ini kita balik posisinya. Nah ini arahnya nggak bisa ya, beda ya. Berarti ini kemungkinan ada di sini posisinya. Tapi bukan seperti ini, melainkan kita balik seperti ini. Nah gini ya. Nah kita coba ya. Nah, ini kan kita selipin sini. Kalau kita lihat tandanya ini L ya, L kiri kanan mungkin gitu kira-kira. Lalu yang bagian sini R. R ini berarti yang sekunder. Kalau kita posisikan R-nya di atas, coba kita lihat. Nah, sepertinya nggak bisa ya, karena di sini ada as ya guys ya. Asnya di sini misal. Tuh jauh ya, dia nggak bisa masuk ke botolannya. Tuh jauh, berarti posisinya kita balik seperti ini. Nah, misal as di sini. Nah ini kan kalau kita masukin sesuai ya. Nah ini jangan kita pasang dulu pennya, melainkan botolannya kita masukin. Nah ini kita singkirkan. Nah baru asnya coba kita masukin. Ini kita posisikan dulu di jalurnya. Ini kan jalurnya ini nih. Kalau yang bagian bawah yang ini ya, kita sesuaikan dulu jalurnya. Kita tarik ke atas. Nah, di sini kita tempatkan. Yang bagian bawah kita tarik juga. Nah, di sini. Tuh ya, kelihatan ya posisinya. Tuh ya, udah masuk semua. Baru pennya ini kita masukin ya guys ya. Nah, sebisa mungkin nanti ketika pemasangan kalian lumasi dengan oli, karena kalau untuk di bagian rasio nggak dilumasi oli, karena untuk pelumasan di sini agak lambat ya prosesnya ya. Jadi kita harus butuh beberapa kilometer baru bisa setidaknya terlumasi semua, karena posisi ini kan kering. Ini kita kasih cairan chain loop dulu aja. Untuk pennya bebas, cuman kalau lihat tandanya ini di bagian atas sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa ya, kita pindahkan aja di sini. Tuh, sampai masuk ke bagian bawah. Nah, udah masuk nih. Nah, sekarang kita coba tes untuk gigi 1 sampai gigi 4 ya. Oke, sekarang kalau untuk perpindahan gigi, kalau masuk gigi 1 kan ini botolannya pergerakannya ke sini ya, berputarnya berlawanan jarum jam. Nah, kalau dia nurunin gigi arahnya ke sini ya guys ya. Nah, ini kita nggak tahu gigi masuk gigi berapa. Cuman coba dulu cara muternya dari sini aja. Ini kita putar ke kiri. Ini masuk gigi, kita cari netralnya dulu, berarti kita kosongkan ke sini ya arahnya ya. Nah, kalau untuk netral bisa dilihat di bagian sini. Nah, di sini biasanya mentok di yang mau ininya, dia mau mentok di ada cekungan ini ya. Tuh, ini masuk ya guys ya. Tuh, masuk ke dalam, berarti biasanya kalau masuk ke dalam gigi 4 ini, gigi nomor 4. Cuman nanti aja kita membaca gearnya, berarti kita kosongin dulu
Oke, sekarang kita mulai dari gigi 1 untuk mencari netralnya. Kalian kalau gigi 1 kan berarti yang primer ini kecil ya guys ya, kecil, dan sekundernya berarti yang paling besar. Ini paling besar, kalau yang di sini ini paling besar, dan yang di primer ini paling kecil. Berarti kalau ini kan ngikut as mati, sedangkan ini loss ya. Nah yang ini loss nggak ngikut as ini. Berarti nanti ini akan naik, pengaitnya ini akan naik ke sini ya, akan masuk menggerakkan ini. Yuk kita coba gigi 1 berarti masuk gigi ke sini ya, muternya ya. Nah ini agak seret sih karena belum ada oli guys ya. Ini sembari coba kita naikin tuh. Nah ini posisi gigi 1. Nah berarti kan ini sudah dikaitin nih. Nah kan ini kan tadinya nggak terhubung, karena ini naik otomatis ini ikut bergerak ya, bisa gerakin as ini. Nah sekarang posisi netral lagi, coba kita netralkan. Nah ini turun tuh, ini udah bebas ya, as ini nggak muter nih tuh. Nah, gear depannya nggak muter ya, as gear depannya. Nah, oke sekarang kita mulai, ini posisi netral. Kita mulai dari gigi 1. Untuk gigi 1 berarti primernya paling kecil, lalu yang di gear depannya sekundernya paling besar, berarti ini paling kecil dan ini paling besar ya. Nah ini kita gerakkan lagi, otomatis nanti ini akan nyantol ya, nyantol karena dikaitkan oleh ini akan naik nanti. Yuk kita mulai. Nah ini seret di botolannya belum kita kasih oli semua ya guys ya, jadi ini kita bantu naik. Nah kita giniin aja deh. Nah posisinya di sini. Oh ini gigi 1 ya. Jadi ini kaitannya sudah mengait di gear ini, yang otomatis gear ini berputar, as ikut berputar tuh ya. Kita tahan nggak mau, tetap muter dia, karena yang di kaitan ini kan, kaitan ini nyangkut dengan asnya, nyatu dengan as ya. Oke sekarang kita masuk ke gigi 2. Gigi 2 berarti untuk primernya setingkat lebih besar dari yang paling kecil ini, letaknya ada di bawah. Sedangkan kalau kita cek gear paling bawah ini dia loss ya, tidak terhubung dengan as. Berarti otomatis di sini kan ada kaitan. Nah kaitan ini, yang gear ini berarti nanti akan turun gitu ya, akan turun. Lalu yang di sekundernya turun setingkat dari yang lebih besar, ada di bagian bawah. Nah bagian bawah ini kalau kita pegang seperti ini, dia sudah ngait di as ini, jadi nggak perlu pengait ini untuk turun ya, berarti yang di bagian sini. Yuk sekarang kita masukin gigi 2. Ini nanti akan turun nih guys ya, turun ke bawah. Nah perlahan ini akan turun, berubah gigi. Nah ini turun nih ya asnya ya, gearnya tuh turun tuh. Nah ini gigi 2. Nah ini gigi 2 otomatis sudah bergerak di bagian belakangnya ini, bagian bawah. Nah ini as gear ikut muter. Nah ya gitu ya, paham ya. Untuk gigi 2 sudah. Lalu selanjutnya gigi 3, berarti ini kecil, lebih besar lagi di bawah. Lalu yang ketiga ini guys ya. Nah ini berarti kalau kita lihat ini loss ya, loss, nggak nyangkut dengan as kopling ini. Berarti nanti penghubungnya ini akan menghubungkan ke sini untuk mengunci ini gitu ya. Sedangkan lawannya besar, kecil, lalu ini ya di bagian sini. Nah ini dia sudah ngait di asnya, as gearnya. Oke berarti yang ini nanti akan naik ke atas untuk menggerakkan ini ya. Yuk kita mulai. Ini kita putar, kita gerakan ya shift drum ya, botolannya tuh naikkan dia. Tuh. Nah di sini nih. Nah ini gigi 3. Nah ini gigi 3. Tuh asnya udah muter. Oke selanjutnya untuk gigi 4 berarti untuk yang primer gear yang paling besar ya. Gear yang paling besar kan letaknya yang di sebelah sini. Nah ini sudah terhubung dengan asnya ini, ngikut ya. Kalau ini lawannya berarti di sini yang paling kecil. Yang paling kecil ada di sini guys ya. Nah ini loss, dia nggak ngikut as, yang otomatis berarti nanti penghubungnya ini akan turun untuk mengaitkan gear yang loss ini ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah kelihatan ya, nanti pasti ada yang turun di bagian sini. Yuk kita masukin gigi berapa tadi ya? Gigi 4 ya. Tuh turun ya, tuh mulai turun tuh. Nah ini kita balikan lagi, tuh turun kan. Nah ini gigi 4, dan gigi 4 ditandai dengan kaitan yang tadi kita salah pasang. Tuh ya letaknya nih.
Nah ini kalau kita putar shift drum ya ataupun botolannya tuh dia mentok ya, mentok di sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya ketika putaran mesin tinggi sudah gigi 4, takutnya kan kita lupa tuh mau masukin gigi lagi, takutnya kan netral. Nah ini untuk penghalangnya supaya nggak bisa dimasukin gigi lagi. Tuh dia nggak akan mau masuk gigi lagi ya, tetap di gigi 4 aja. Tuh nggak bisa lagi guys ya. Jadi fungsi kaitan ini itu ya. Jadi supaya gigi 4 takutnya kan kita lagi ngebut putaran tinggi kan, otomatis kan kita lupa gigi berapa nih kita masukin lagi, itu bahaya bisa netral. Makanya dikasih kaitan ini supaya giginya nggak mau masuk lagi. Nah gitu ya untuk pergerakannya. Habis gigi 4 kita balikan untuk gigi 3. Gigi 3 berarti yang ini tadi kan, ini nanti akan naik. Set. Tuh naik ya. Nah belum pas ini karena belum ada pelumas ya, jadi agak sembari kita naikin, kita gerakan maksudnya. Tuh ya, ini gigi 3 tuh. Nah ini gigi 3, lalu gigi 2 di bagian bawah berarti ini turun tuh ya, turun. Nah ini gigi 2 ya, gigi 1 berarti ini, dan pengait ini akan naik menghubungkan gear yang ini. Nah kelabasan ya guys ya, karena ini masih seret sih. Nah di sini gigi 1 kita mundurin lagi dan netral ya, netral nih. Oke udah beres ya, berarti untuk pergerakannya kalau kita lihat presisiannya itu sudah sama guys ya. Nah, sudah pergerakannya sudah sama, berarti kita nggak salah pemasangan ring. Tuh ya, kalau kita lihat cap yang di sini, aduh nggak kelihatan ya, cap yang di sini kan udah pas tuh sama gear yang ini. Ini memang agak nongol kan, tuh ini capnya nih, tuh ya, itu sudah pas kan gini nanti. Nah gitu ya. Jadi untuk di awal tadi kita ada kesalahan di sini. Nah itulah saya himbau buat teman-teman mekanik ya ataupun yang baru mulai belajar rakit rasio, alangkah baiknya ketika pembongkaran kita sembari belajar menggunakan feeling ataupun logika ya, nggak usah kita ikat-ikat ya kalau kita mau belajar. Kalau nggak mau belajar ataupun waktunya memang sangat sempit ataupun sedikit ya, diikat-ikat aja biar mempercepat proses pengerjaannya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ini dulu video yang bisa kita share ke kalian semua di channel Altan Motor yang terakhir ya guys ya. Sekali lagi mohon maaf buat subscriber ataupun yang baru mampir. Saya harapkan kalian cek di channel kami yang baru guys ya, yaitu Altan Channel. Dimohon dukungannya, di subscribe ya, dan di share ke medsos teman-teman semua. Dan kita mungkin ini video terakhir di Altan Motor, dan next video selanjutnya kita akan pindah ke Altan Channel ya. Ya untuk di awal-awal mungkin video yang lama akan kita upload di situ, video-video kita yang terdahulu ya, yang mudah-mudahan masih ada yang berguna lah buat teman-teman semuanya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.